Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembacaan tafsir Quran Al-Azim karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita melanjutkan di surat Ad-Dukhan, surat ke-44 yang berarti kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul surat Ad-Dukhan. Imam Bukhari telah menyampaikan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa ketika orang-orang Quraisy tetap membangkang terhadap Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mendoakan kemudaratan terhadap mereka, yaitu agar diturunkan kepadanya paceklik, sebagaimana paceklik yang menimpa kaumnya Nabi Yusuf selama 7 tahun. Akhirnya mereka tertimpa kekeringan sehingga terpaksa memakan tulang-tulang. Dan seseorang melihat ke langit, ia melihat antara dirinya dan langit itu seolah-olah ada sesuatu yang berupa asap atau kabut karena sangat payahnya menahan lapar. Allah menurunkan firman-Nya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Quran surat Ad-Dukhan 44 ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Orang itu datang kepada Rasulullah SAW lalu meminta, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah buat orang-orang Mudor, karena sesungguhnya mereka telah binasa. Kemudian Rasulullah SAW memohon hujan kepada Allah. Akhirnya mereka diberi hujan. Setelah peristiwa itu turunlah ayat ini, surat Ad-Dukhan ayat 15, yaitu inna yauma nabtishitul yauma naba innaka syiful adzabi qalila innakum aidun. Sesungguhnya kalian akan kembali. Innakum aidun. Sesungguhnya kalian akan kembali, ingkar maksudnya. Ketika kesejahteraan telah kembali merata di kalangan mereka, mereka kembali kepada keadaan semula, yaitu ingkar kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ingatlah hari ketika kami akan melenyapkan mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ini di surat Ad-Dukhan ayat 16. Yang mana ba'dasyul ba'dasyatal kubra innahum taqimun. Yang dimaksud hantaman keras ini adalah perang Badar. Sa'id ibnu Mansur telah menyampaikan sebuah hadis melalui Abu Malik yang telah menceritakan bahwa Abu Jahal datang dengan membawa buah kurma dan zubedah atau keju. Lalu ia berkata, bertazakumlah kalian atau makanlah oleh kalian, inilah zakum yang diajarkan oleh Muhammad kepada kalian. Maka turunlah ayat ini, yaitu sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Inna syajarata zakum to'amul athim. Al-Umawi di dalam kitab Al-Maghazinya telah menyampaikan sebuah hadis melalui Ikrimah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menemui Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku supaya mengatakan kepadamu, ajaklah masuk Islam orang yang terdekat kekerabatannya dengan kamu. Abu Jahal menjawab seraya melepaskan pakaiannya, kamu tidak akan mampu walau hanya sedikit untuk memengaruhiku. Tidak pula sahabat-sahabatmu. Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa aku ini adalah orang yang paling kuat di antara penduduk Bakto ini atau penduduk Mekah ini. Dan aku orang yang perkasa lagi mulia. Maka Allah membunuhnya dengan perang Badar. Dan Allah menjadikan dia dan teman-temannya hina melalui kalimatnya. Dan turunlah firman berkenaan dengan Abu Jahal, yaitu ayat 49. Zuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Imam Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis serupa, hanya dikemukakannya itu melalui Qatadah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat
ad-dukhan yang berarti kabut. Surat ini berisi berisi 56 atau 57 atau 59 ayat kecuali ayat 15 yang termasuk dalam klasifikasi Madaniyah. Berarti selain itu adalah ayat yang Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim. Hanya Allah sajalah yang mengetahui arti dan maksudnya. Wal kitabil mubini inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Wal kitabi, demi alkitab yaitu Al-Qur'an, al-mubini yang menjelaskan, yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang haram. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam tersebut diturunkanlah Al-Quran dari Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz, yaitu dari langit yang ketujuh hingga langit dunia. Inna kunna mungdirina, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan manusia dengan Al-Quran. Fiha yufraku kullu amrin hakimin amram min indina inna kunna mursilina. Fiha, pada malam itu, yakni pada malam Lailatul Qadar atau malam pertengahan bulan Sya'ban, yufraku, dijelaskan, dirincikan, kullu amrin hakimin, segala urusan yang penuh hikmah, segala urusan yang telah ditentukan, yaitu berupa rizki dan ajal serta perkara-perkara lainnya, mulai dari malam itu sampai dengan malam yang sama untuk tahun berikutnya. Amron min indin amron, yaitu urusan yang besar rinciannya. Min indina inna kunna mursilina, dari sisi kami sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Maksudnya adalah Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelumnya. Rahmatan min indi rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Rahmatan sebagai rahmat, maksudnya karena belas kasihan kepada manusia maka diutuslah rasul-rasul kepada mereka. Mir rabbika innahu huwas sami'u, dari Tuhanmu sesungguhnya dialah yang maha mendengar perkataan-perkataan mereka, al-alimu lagi maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika dibaca Rabbus samawati berarti menjadi khobar yang ketiga. Jika Rabbis samawati menjadi badal dari lafaz Rabbika tadi, rahmatan mir Rabbika. In kuntum, jika kalian hai penduduk Mekah, muqinina, orang-orang yang meyakini bahwasanya dia adalah Tuhan langit dan bumi, maka yakinilah Muhammad itu adalah rasulnya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalina. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian yang terdahulu. Balhum fi syakkin, balhum fi syakki yal'abun, balhum fi syakkin, tetapi mereka dalam keraguan-raguan tentang adanya hari berbangkit. Yal'abuna adalah orang-orang yang bermain-main dengan maksud mengejek kamu, hai Muhammad. Maka Nabi berdoa, ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi mereka. Timpakanlah kepada mereka paceklik selama 7 tahun, sebagaimana paceklik yang diminta oleh Nabi Yusuf. Fartaqib yauma ta'tis sama ubidukhonim mubin. Allah berfirman, fartaqib yauma ta'tis sama ubidukhonim mubinin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Maka kala itu bumi menjadi tandus kelaparan dan paceklik makin menjadi-jadi. Sehingga karena memuncaknya keadaan, akhirnya mereka melihat seolah-olah ada sesuatu yang berupa kabut di antara langit dan bumi. Yaghshan nasa hadza adzabun alim. Yaghshan nasa, yang meliputi manusia. Lalu mereka berkata, hadza adzabun alim, inilah azab yang pedih.
Rabbana kshif annal adzaba inna mu'minun. Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab ini. Sesungguhnya kami akan beriman atau percaya kepadamu. Annala humud dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Allah berfirman, annalahumud dzikra annalahumud dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubinun. Allah berfirman, annalahumud dzikra, bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan? Maksudnya iman tidak akan bermanfaat buat mereka bila azab diturunkan. Wa qad ja'ahum rasulun mubinun, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Artinya yang jelas risalahnya. Summa tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnunun. Summa tawallau anhu wa qalu mu'allamun. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia adalah orang yang menerima ajaran. Maksudnya dia diajari Al-Quran oleh orang lain. Majnunun, lagi pula dia seorang yang gila. Inna kashiful adzabi qalilan innakum aidun. Inna kashiful adzabi, sesungguhnya kalau kami lenyapkan siksaan itu, kelaparan dan paceklik itu dari mereka selama beberapa waktu, qalilan, dalam waktu yang tidak lama, lalu Allah melenyapkan azab itu dari mereka, innakum aiduna, sesungguhnya kalian akan kembali kepada kekafiran, dan memang mereka kembali lagi kepada kekafirannya. Ingatlah yaumana batishul batasyatal kubro inna muntakimun. Yaumana batishul batasyatal kubro, hari ketika kami menghantam dengan hantaman yang keras, yaitu perang Badar. Inna muntakimuna, sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang kafir itu. Lafad al-batsyu artinya menghantam dengan keras. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karimun an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Walaqad fatanna, sesungguhnya kami coba atau kami uji qablahum qauma fir'auna, sebelum mereka kaum Fir'aun, berikut Fir'aun sendiri, waja'ahum rasulun, dan telah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam, karimun, yang mulia di sisi Allah. An addu, dengan berkata hendaknya atau hendaknya lah, an addu ilayya, kalian tunaikan kepadaku apa yang aku seru kalian untuk melakukannya, yaitu beriman kepada Allah. Maksudnya, tambahkanlah iman kalian kepadaku, hai ibadallah, hamba-hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepada kalian. Innilakum rasulun amin. Dipercaya untuk menyampaikan apa yang aku diutus untuknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.